Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 14 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya terkesan dengan kata mahal harganya. Perempuan ini membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Ada yang memperkirakan bahwa minyak itu dibeli dengan harga 300 dinar. Perhitungan dinar Yordania yang saat itu umum dipakai, nilainya lebih mahal dari saat ini. Kalau dibuat perhitungan, kurang lebih nilainya sebesar 3.822.867 rupiah. Mahal sekali, dan perempuan ini harus mengumpulkan uang sekian lama. Roh Kudus menempelak saya dengan kata mahal harganya. Dia berkata bahwa mengikut Tuhan Yesus harganya tidak pernah murah. Hal ini yang seringkali kita sebut dengan istilah memikul salib Kristus atau membayar harga. Oleh karena itu, tidak heran ketika banyak orang yang mengeluh, mengapa mengikut Yesus kok cari uang tidak semudah dulu? Mengapa dulu berbuat curang rasanya biasa saja? Sekarang kok seperti ada perasaan bersalah. Mengapa kok mengikut Yesus harus meninggalkan kebiasaan buruk? Tidak lagi bebas nonton film porno, tidak lagi bebas merokok atau berbohong pada orang lain. Kalau Anda termasuk orang yang mengalami hal ini, ingat sekali lagi bahwa mengikut Tuhan Yesus itu mahal harganya. Perhatikan, kalau hanya menjadi orang yang beragama Kristen, mudah sekali. Tinggal menikah dengan orang yang beragama Kristen juga, sudah beres. Kita sudah menjadi orang yang beragama Kristen. Bisa juga dengan lahir di keluarga yang beragama Kristen. Maka otomatis kita menjadi seorang yang beragama Kristen. Kristen Protestan atau Kristen Katolik dan sebagainya. Tapi untuk menjadi pengikut Kristus itu perlu mati setiap hari. Kekristenan bukan sekedar identitas agamawi. Kekristenan merupakan gaya hidup yang seturut dengan apa yang Kristus inginkan. Kalau sekedar beragama Kristen, banyak yang harganya murah. Kita lihat di internet atau televisi, artis baik laki-laki atau perempuan dengan tingkah laku yang sembarangan, dengan gosip yang macam-macam, tapi berkalung salib dalam keseharian mereka. Ada juga orang-orang yang memiliki nama dan identitas seperti orang Kristen, tapi korupsi dan melakukan kejahatan. Hari-hari ini ada berita tertangkap seorang penyidik KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang melakukan korupsi dengan cara minta uang pada seorang wali kota untuk mengatur kasus yang sedang dihadapi oleh Bapak Wali Kota tersebut. Nama penyidik itu Stefanus. Bukankah itu nama-nama yang berbau Kristen? Beberapa waktu lalu ada seorang menteri yang tertangkap kasus korupsi juga. Dia seorang yang identitasnya Kristen. Anda tahulah namanya, tidak perlu saya sebutkan. Kalau Anda mengikuti berita di berbagai media belakangan ini, ada keluarga pengacara terkenal yang saling menggugat antara suami istri. Pengacara itu pun juga seorang yang dikenal sebagai seorang Kristen yang baik, yang taat. Anda juga tahu namanya tentu. Kekristenan itu mahal harganya. Kita harus terbiasa untuk hidup dalam kekudusan, hidup seturut kebenaran firman Tuhan, dan hidup tegas berkata tidak pada dosa. Ada beberapa orang yang merasa saat ini kalau tidak baca Alkitab setiap hari, kok rasanya gelisah. Padahal dulu ya biasa saja. Ada lagi yang berkata, sekarang kalau tidak memberi untuk perpuluhan, kok
kok rasanya ada saja yang kurang. Padahal dulu ya tidak apa-apa. Kalau sekarang ini tidak menaikkan pujian dan penyembahan, kok hati rasanya tidak tenang. Padahal dulu ya biasa saja. Mengapa demikian? Karena mengikut Kristus itu tidak murahan. Standar kekristenan Anda sudah naik dari sebelumnya. Bila Anda merasakan hal yang demikian, Anda sedang mengalami sesuatu yang berbeda. Ada seorang yang mundur dari posisi sebagai hamba Tuhan, penginjil, dan dia lulusan sekolah teologi, tapi tidak melanjutkan pelayanannya karena merasa hidup Kristen itu susah. Nanti kalau menikah tidak boleh cerai. Kalau sudah cerai, susah untuk menikah lagi. Dia masih mau mencari standar yang murahan. Perhatikan kalimat berikut dalam cerita di atas. Bukan hanya minyak narwastu itu mahal harganya, tapi oleh perempuan ini yang diyakini bernama Maria Magdalena, dipecahkan leher buli-bulinya. Leher botol dari minyak itu dipecahkan, yang artinya tidak bisa lagi disimpan dan tidak ada lagi sisanya. Saat memutuskan menjadi pengikut Kristus, wanita ini bertindak maksimal atau sepenuhnya. Tidak ada lagi pemikiran untuk balik pada kehidupan yang lalu, tidak merasa sayang dengan minyak yang sudah dibeli. Ada banyak cara orang untuk membayar harga sebagai pengikut Kristus. Ada yang membayar harga dengan cara ditolak oleh keluarga, bisa juga dikecewakan oleh hamba Tuhan atau pemimpin rohani, atau diremehkan oleh saudara seiman lainnya. Namun demikian, dalam hati paling dalam, mereka berkata, saya tidak mau sekalipun balik pada kehidupan lama saya. Suatu kali saya memutuskan meninggalkan semua kepopuleran saya dalam bidang sekuler. Saya pernah menjadi kontributor dan narasumber untuk acara di televisi nasional. Seingat saya pernah menjadi narasumber di Trans TV. Saya pernah menjadi narasumber siaran di radio swasta nasional dan memimpin organisasi besar. Waktu itu saya menjadi seorang ketua komunitas penggemar grup musik. Tapi suatu kali saya memilih untuk meninggalkan semua tanpa ada perasaan sayang sedikit pun. Saya pernah siaran di sebuah radio sejak tahun 2015 di kota Surabaya. Saya memimpin sebuah program acara rutin setiap Senin malam. Satu kali pada bulan Oktober tahun 2018, saya memutuskan untuk tidak siaran lagi. Saya mau komitmen untuk melangkah melayani Tuhan tanpa ada kegiatan sampingan lainnya. Minggu kedua saya mulai tidak aktif sama sekali. Saya sudah pamit pada teman-teman saya. Tidak saya duga, ternyata awal minggu ketiga ada satu tawaran untuk saya menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia di kota Madiun, di luar kota, untuk acara yang hampir sama. Bayangkan, jadi narasumber utama di sebuah radio pemerintah, didengar orang banyak, dan disaksikan orang banyak juga karena disiarkan secara langsung. Saya bisa tetap terkenal. Acaranya pun cuma satu hari itu saja, Jumat malam. Jadi kalau mau tetap komitmen melayani Tuhan, tidak masalah. Kan cuma satu hari, tidak berlanjut di hari-hari yang lain. Tidak rutin setiap Jumat, hanya satu hari itu saja. Saya mencoba menawar pada Tuhan. Satu kali ini saja ya Tuhan, saya siaran acara ini. Anda tahu apa yang terjadi? 2 hari menjelang pelaksanaan, panitia menghubungi saya. Kalau ternyata format acaranya tidak memerlukan narasumber, saya tidak dipakai. Jadi saya tidak perlu hadir di acara tersebut. Saya langsung terkejut. Berarti Tuhan tidak mau saya ada di sana. Tuhan mau kalau saya total melayani Dia. Tidak perlu sedikit pun menoleh ke belakang lagi. Mengikut Tuhan Yesus itu mahal harganya. Ada banyak harga yang harus dibayar. Ada jam untuk berdoa, ada hari untuk doa puasa, ada waktu untuk membaca firman Tuhan dan sebagainya. Namun yang tidak kalah penting, mengikut Tuhan Yesus tidak boleh balik lagi pada kehidupan yang lama. Saya mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup. Yang saya tahu, Dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Bagaimana dengan keputusan Anda? Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini.
Kami mau belajar ya Tuhan, mengikut Engkau tanpa sedikit pun rasa sayang meninggalkan kehidupan kami yang lalu. Tanpa sedikit pun mau ya Tuhan berbalik lagi pada kehidupan kami yang sebelumnya. Kami mau fokus kepada panggilan yang Tuhan berikan pada kami, yaitu panggilan sebagai pengikut Kristus. Yang berarti kami mau hidup seturut dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi menurut standar dunia, bukan lagi menurut standar diri kami sendiri bahkan. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Dan kami tidak mau main-main lagi. Sebab kami sadar yang namanya kekristenan itu bukan cuma agama, bukan sekedar identitas, bukan sekedar nama. Tapi keputusan hati kami sebagai seorang yang meneladani kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang mau membayar harga yang mahal. Salam dari saya Yogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.